Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Kriya FBS UNY. Di sini saya selaku moderator, saya Diksa Aswalana dari Prodi Pendidikan Kriya membersamai dua dosen, yaitu Bapak Esmadi MA selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY dan juga bersama Bapak Angga Sukma Permana SSN MSN, yaitu pendamping kegiatan kemahasiswaan Prodi Pendidikan Kriya. Oke, untuk itu kita punya banyak pertanyaan ya, beberapa pertanyaan untuk beliau-beliau. Bagaimana sih perspektif atau pandangan Bapak Ismadi tentang Hima sendiri? Kan dulu kan Bapak Ismadi kan selaku pendamping kegiatan kemahasiswaan ya. Terus gimana ini pandangannya mengenai ini Hima? Iya. Baik, terima kasih Mas Diksa ya. Iya. Baik Mas Diksa. Jadi posisi Hima ini adalah wajib adanya di setiap prodi ya. Karena ini mewadahi semua aktivitas mahasiswa. Kita tahu bersama bahwasanya mahasiswa itu masuk di UNY itu bukan hanya berbekal kognitif dan keterampilan di bidang akademik saja, tapi banyak sekali yang dia bawa karena dia punya potensi banyak. Nah, di HIMA inilah tempatnya untuk menyalurkan. Dia punya potensi apapun nanti akan tersalurkan di HIMA ini. Jadi yang namanya kuliah itu bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi juga bisa mendapatkan ilmu yang lain selain dari prodi itu dan bisa menyalurkan bakat minatnya yang nanti yang dibawa entah itu semenjak dia kecil atau dari lahir atau menjelang dia dewasa untuk bisa tumbuh dikembangkan di lembaga ini. Oh ya, berarti begini. Berarti kita itu tidak hanya belajar saja ya, tapi kita juga tetap mengamalkan lah ibaratnya kayak gitu. Kita punya organisasi, betul. Terus kita menjalankan begitu ya. Ya, nah, terus itu pengaruhnya sendiri apa sih Pak? Pengaruh dan manfaat? Sangat banyak Mas pengaruh dan manfaatnya. Jadi salah satunya adalah yang pertama tadi dengan adanya HIMA ini ya mahasiswa nanti bisa tersalurkan minat dan bakatnya. Entah itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian manfaatnya di sisi lain, di samping dia bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, tapi juga di sini nih kesempatan mahasiswa untuk bisa belajar dan mempraktekkan bagaimana kita ini hidup bersama dalam hal ini dalam naungan sebuah organisasi. Intinya kepemimpinan, soft skill di kepemimpinan ini nanti akan digembleng di HIMA ini. Karena di sini ada yang sebagai leader, ya, ada yang sebagai di posisi di tengah, ada juga nanti yang di posisi di bawah. Nah di situ nanti ada semacam pengkomandoan atau organisasi yang ada ART-nya dan juga ada rencana kegiatan setiap tahunnya. Maka dari itu di sini juga dituntut untuk berorganisasi yang profesional. Di samping dia merencanakan setiap awal tahun, nanti di akhir tahunnya juga harus melaporkan apa yang menjadi kegiatannya setiap tahunnya. Tentu saja lembaga bukan serta-merta mempersilahkan saja, tetapi juga akan mendanai melalui wakil dekan, melalui TOR yang disiapkan oleh wakil dekan 3. Oh ya. Ya. Begitu ya Pak. Ya. Terus kan lambat laun seiring perkembangannya zaman, ini kan ada Pak Angga. Ya. Nah, kalau untuk sekarang itu sudut pandang Pak Angga sendiri bagaimana sih tentang pandangan mengenai HIMA, terus perkembangannya di sekarang itu gimana Pak? Kan kita juga udah 2 tahun vakum nih, 2 tahun pandemi itu bagaimana Pak untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan? Kalau sepengetahuan saya, kegiatan HIMA itu walaupun ada pandemi itu tetap berjalan, walaupun dilaksanakan dengan protokol yang sudah ada sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Dekan Bidang 3. Jadi tetap berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah
sudah direncanakan. Jadi tugas hima itu kan awalnya membuat planning kegiatan dalam 1 tahun itu apa saja. Nah, karena adanya pandemi kemarin, otomatis planning kegiatan itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misal kegiatannya nggak boleh berkerumun dan sebagainya. Tapi intinya kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan, dan itu menjadi sebuah pembelajaran tentang cara beradaptasi terhadap suatu permasalahan. Jadi seorang mahasiswa yang baik, organisasi yang baik itu harus bisa beradaptasi dengan situasi, dengan kondisi. Nah, kondisi COVID-19 kemarin adalah salah satu kondisi yang mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi, tapi tetap jalan terus dalam bentuk Berarti kegiatan. semua kegiatan walaupun ada pandemi tetap berjalan ya Pak? Tetap berjalan. Nah, contohnya aja PKKMB tetap berjalan kan tahun kemarin dengan metode daring, sudah 2 tahun, 3 tahun ini harus dilaksanakan dengan daring. Itu kan salah satu bukti bahwa hima beserta bagian di dalamnya itu tetap melaksanakan agenda yang sudah direncanakan di awal. Nah kan terkait agenda-agenda yang berjalan ya, mungkin untuk kedepannya ini kan sudah banyak teman-teman kita dari kampus lain yang gimana ya istilahnya sudah mulai berjalan secara luring, secara offline. Nah itu gimana Pak untuk di hima pendidikan seni rupa dan kriya sekarang ini Pak? Kalau sepengetahuan saya, mulai semester depan semua mata kuliah yang bersifat praktek itu bisa dilaksanakan dengan luring. Bahkan wisuda pun sudah akan dilaksanakan luring ya Pak. Nah, berarti kan kegiatan hima kedepannya tentu boleh dilaksanakan lewat metode luring, tapi harus juga memperhatikan dengan kondisi yang ada. Oh ya. Berarti tetap harus menyesuaikan juga ya Pak ya? Ya, adaptif. Nah ini kan ada pertanyaan juga terkait pembelajaran praktik ya. Pembelajaran praktik itu kan sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, asalkan fasilitas itu apa ya, sarana dan prasarana itu kan memadai. Nah untuk di tempat seperti produsen atau tempat-tempat praktik atau studio-studio itu apakah kita bisa? Maksudnya kan di perkuliahan juga ada pelajaran praktik, mata kuliah praktik. Terus semisal kita mau melakukannya di tempat lain itu bagaimana Pak? Ya, ini siapa ini? Pak Ismadi ya. Ya, baik, saya coba menjawab ya Mas Diksa. Baik, jadi seperti yang diterangkan Pak Angga tadi, jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Rektor bahwasanya nanti untuk semester ini yang dimulai tanggal 29 Agustus ini pembelajaran akan diselenggarakan secara blended learning. Ya, jadi memadukan antara tatap muka dengan daring dengan persentase kurang lebih 50-50. Jadi 50% ini kita bertatap muka dan 50% nanti bertatap muka lewat daring. Seperti yang sudah biasa LMS yang sudah difasilitasi oleh UNY, yaitu melalui media yang sudah disiapkan yaitu Bismat. Namun juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti Bapak Ibu dosen itu menggunakan media yang lain juga tidak masalah. Maka dari itu untuk menyongsong ke depan itu kita siap-siap saja cari kos-kosan ya. Ya karena nanti 50% ya untuk semuanya saja ya siap-siap untuk mencari kos-kosan ya. Karena nanti 50% kita akan bertemu di kampus dan 50% kemungkinan nanti akan bertatap muka di dunia maya atau di LMS yang sudah difasilitasi oleh UNY melalui Bismat dan atau yang lainnya. Selanjutnya tentu saja meskipun nanti itu kita bertatap muka secara langsung, tetap kita mentaati apa yang menjadi anjuran dan arahan pemerintah ya. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara kita melaksanakan 5M ya.
Karena biar bagaimanapun masih kita lihat di media bahwasanya pandemi ini belum pergi, jadi masih ada di sekitar kita, maka sebaik-baik orang adalah yang waspada. Ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang segera cari kos, yang ada di luar kota segera cari kos untuk biar bisa kuliah secara langsung, praktek. Nanti juga kita teman-teman semua bisa jadi satu di sini dan segera berbaur begitu. Nah, sekali Mas Diksa ini kan juga biar kenal sama temannya. Ya, nanti biar teman-teman juga saling mengenal. Gimana Pak? Sudah kuliah berapa tahun? Kuliah 1 tahun. Baru 1 tahun sih. 1 tahun belum kenal lah. Ya, belum kenal semua. Jadi moga teman-teman segera saja cari kos terus main-main di kampus, kan mumpung libur. Nah, biar bisa kenal satu sama lain begitu ya. Terus sekali lagi Pak Angga berbicara mengenai HIMA ya. HIMA itu kan himpunan mahasiswa. Keterkaitannya dengan kelulusan itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah presentasi nilai tambahnya seberapa? Terus kita dapat benefit apa saja begitu Pak? Kalau untuk kelulusan, saya nggak tahu aturan yang baru bagaimana. Kalau dulu tuh memang ada semacam aturan bahwa salah satu syarat kelulusan tuh ada sertifikat leadership ya Pak, ya mengikuti kegiatan leadership. Nah, tapi kalau HIMA itu sebagai motor penggerak mahasiswa untuk melatih soft skill-nya, dia nggak hanya berpengaruh pada masalah kelulusan saja, tapi HIMA itu lebih berpengaruh pada cara penggemblengan mahasiswa untuk lebih sadar akan realita. Jadi HIMA itu kan sebuah organisasi yang seperti tadi dikatakan Pak Ismati, yang ada kepalanya, ada anggotanya, ada tangan kakinya, yang itu bergerak itu dalam satu komando. Otomatis di situ kalian belajar tentang kepemimpinan, tentang sebuah struktur manajemen, bagaimana saya harus mengikuti arah, bagaimana saya harus menentukan arah. Di situ diajarkan secara tidak langsung dalam sebuah forum yang tadi disebut dengan HIMA, di mana itu nanti sangat berpengaruh pada karakter mahasiswa yang besok ketika kalian sudah lulus itu menentukan cara pandang kalian, cara kalian mensikapi ketika kalian sudah bekerja. Oke. Jadi itu yang paling penting dalam sebuah organisasi. Maka hukumnya wajib perguruan tinggi itu harus ada organisasi kemahasiswaan, karena itu untuk melatih baik mental, baik menyiapkan diri mahasiswa agar tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah berhadapan dengan dunia nyata. Oh ya. Baik. Kalau begitu yang terakhir untuk Pak Ismati dan juga Pak Angga, ini pesan untuk mahasiswa baru Seruker Seni Rupa Kriya angkatan 2022 itu apa Pak? Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya, selamat kepada calon mahasiswa baru. Sudah jadi mahasiswa ya? Sudah. Oh, ya. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru dari Prodi Pendidikan Seni Rupa maupun Prodi Pendidikan Kriya. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena saudara adalah terpilih atau lolos seleksi dari berbagai jalur ya. Karena tidak semua bisa masuk di jurusan yang favorit ini ya. Jadi saya mengucapkan selamat dan selamat bergabung di jurusan pendidikan seni rupa. Semoga nantinya saudara mendapatkan ilmu dan kefahamannya di dunia pendidikan seni rupa. Tentu saja di dalamnya adalah pendidikan seni rupa dan pendidikan kriya. Dan selanjutnya saudara bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengikuti beberapa kegiatan yang lainnya termasuk HIMA dan kegiatan yang lainnya dengan lancar, dan jangan lupa
manfaatkan segala fasilitas yang ada, termasuk salah satunya hima ini adalah salah satu yang menarik untuk diikuti ya, karena kalau tadi ditanya benefitnya itu banyak benefitnya, dari sebelum lulus sampai lulus. Sebelum lulus saja mau mendapatkan beasiswa, keanggotaan hima itu dipertimbangkan. Iya, selanjutnya Pak Rektor sudah mewacanakan bahwasanya nanti sebelum lulus mahasiswa itu harus mengantongi kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau sudah lulus nanti pun sangat bermanfaat karena itu adalah ilmu hidup. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial, ya. Jadi berorganisasi dan seterusnya. Dan nanti setelah lulus pun juga makhluk sosial akan bekerja sama itu di dunia pendidikan, dan itu di perusahaan, semuanya itu ada leadership dan seterusnya. Inilah gemblengan yang baik di hima ini. Maka dari itu pesan saya untuk mahasiswa baru seperti itu, selamat dan silakan nanti bergabung di beberapa hima dan ormawa yang lain. Salurkan bakatmu di samping kalian bisa menuntut ilmu sesuai yang kalian pilih, namun jangan lupa bakat saudara juga perlu untuk dikembangkan. Demikian Mas Diksa ya. Oke, untuk Pak Angga sendiri ada pesan khusus untuk mahasiswa baru? Pesan khusus untuk mahasiswa baru yang pertama selamat datang, selamat bergabung. Yang kedua, tadi kan Pak Ismati udah ngasih banyak wejangan, saya cuma nitip satu aja. Ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, itu kalian statusnya sudah berubah. Kalau dulu itu siswa, pelajar, sekarang mahasiswa. Berarti kalian sudah siswa yang dianggap sudah besar, sudah tinggi tingkatannya. Kalian sudah harus meninggalkan kemanjaan kalian pada fase menjadi siswa. Di sini kalau kalian tidak mau jemput bola, tidak mau kalian aktif, tidak mau kalian yang mengejar, ya kalian akan tertinggal. Perbedaannya itu cukup banyak ketika masih di sekolah menengah atas dengan perguruan tinggi. Jadi pesan saya, kalau kalian pengen segera lulus, pengen segera bisa berkarir, ya kalian harus berlari dari awal. Jangan bilang ini masih semester 1, semester 2. Tahu-tahu kalian dibangunkan sebuah surat pemberatan bahwa kalian terancam DO. Itu kan juga sesuatu yang nggak nyaman. Banyak yang sudah mengalami hal itu. Nah, nanti godaannya ada lagi, banyak teman baru. Ya kalau teman itu kalian terus bergabung dalam organisasi, melaksanakan kegiatan atau melatih soft skill kalian, itu nggak apa-apa. Cuma banyak juga teman itu memberikan godaan-godaan yang negatif, dalam arti nongkrong, malas bikin tugas dan sebagainya. Itu yang akan menghambat karir kalian. Kalau kalian pengen bisa, maka kalian yang harus berusaha. Kami selaku para dosen ini hanya membimbing dan mendampingi. Jadi kalianlah yang mengejar ilmunya. Karena kalau kalian tidak mau mengejar itu, ya otomatis kalian akan tertinggal dari teman-teman yang punya tujuan untuk mengejarnya. Itu yang sering terjadi. Jadi biar nggak kaget besok kalau jadi mahasiswa kritis. Jadi mahasiswa kritis itu bukan kritis karena dia berpikiran tajam, enggak. Mahasiswa kritis itu karena dia mau terancam DO. Jadi jangan sampai itu kalian alami. Karena bagaimanapun juga ketika kalian memasuki ranah perkuliahan ini, kalian punya tanggung jawab pada pribadi kalian dan orang tua kalian. Dan tidak lupa untuk mahasiswa dari bidik misi yang mendapatkan beasiswa untuk masuk ke sini sehingga kalian bisa gratis. Jangan kalian sia-siakan sehingga kalian nanti kehabisan waktu kalian dan akhirnya membayar uang kuliah. Itu juga bisa ini saya dalam tanda kutip, kalian bisa dikatakan sebagai koruptor. Karena apa? Kalian dibiayai untuk berkuliah, untuk menuntut ilmu, tapi kalau kalian nggak memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga biaya yang sudah diberikan oleh pemerintah itu menguap dengan sia-sia, sama dengan kalian
mengkorupsi uang negara. Itu perlu kalian ingat. Jadi biar kalian juga sudah siap dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian ketika memutuskan untuk berkuliah. Itu pesan saya. Semoga bisa jadi pelecut semangat kalian. Terima kasih. Oke, baik. Nah, itu ya teman-teman, pesan dari Pak Esmadi dan juga Pak Angga perlu ditanamkan. Jadi kalau teman-teman kuliah ya sing sembodo kan kayak gitu. Ya. Oke, baik. Berhubung sudah berdurasi beberapa menit, saya selaku moderator, saya Diksa Aswalana, mohon izin untuk mengundurkan diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.